hibah, otomatis surat pernyataan hibah, KTP KK, penghibah dan penerima hibah. Seperti itu Bapak gambaran umumnya. Kemudian letter C nanti dikeluarkan oleh desa juga. Letter C-nya atas nama pemohon terakhir. Misal saya pemilik punya tanah mau mendaftarkan, saya pemilik yang mau mendaftarkan, otomatis letter C yang diterbitkan atas nama RW nanti disuwunkan ke pihak desa. Nah maka dari itu memang nanti harapannya dibentuk Komnas, kelompok masyarakat yang di dalamnya itu tersusun ada dari perangkat desa, ada dari masyarakat umum, entah itu kepala dusun atau bapak RT RW dan lain sebagainya, untuk mempermudah koordinasi dalam pengumpulan data. Terus SPPT PBB karena mungkin 2026 masih belum ada gitu. Sementara yang dilampirkan tahun 2025 dulu gitu Pak Anies ya. Yang dilampirkan 2025 terlebih dahulu sambil berjalan sambil dilengkapi. Kemudian yang penting juga SP tanda batas Bapak, surat pernyataan tanda batas. Ketika misal saya punya tanah di sini, batas kanan kirinya ini ada pemiliknya atau tidak. Kalau ada, nanti kita buatkan ada formnya itu surat pernyataan tanda batas, jadi sehingga tetangga batas itu mengetahui juga, mengetahui bahwasanya Erwin punya tanah di sini, Erwin mau daftarkan. Takutnya nanti Erwin mau daftarkan juga tanah di sini, tidak menyetujui atau tidak tanpa sepengetahuan tetangga batas, ternyata Erwin nyaplok, kasar bahasa ininya nyaplok tanah tetangga ini. Ada seperempat ini tanah punya tetangganya, punya Pak Haji misalnya. Pak Haji tidak tahu, tiba-tiba Erwin langsung daftarkan aja tanah ini. Menghindari hal tersebut Bapak. Erwin. Inilah salah satu yang kami masalah di awal. Erwin masalah. Tapi kita jangan berbuat, karena kami sempat ya bukan sempat, hampir sering kami Pak Radin saya dipanggil penyidik Pak, kejaksaan, Polres, ya terkait hal seperti itu. Entah tanda tangan palsu, entah tetangga batas bukan tidak merestui, tidak sepakat atau keberatan, padahal produk sudah jadi, entah ada pemalsuan dokumen dan lain sebagainya. Nah hal tersebut kita hindari di awal. Arahan Pak Radin sebagai pimpinan, kita bersusah-susah dulu di awal Pak. Kita lengkapi dulu berkas ini di awal, lengkap, jadi masuk BPN. Jangan sampai berkas belum lengkap sudah disetor ke BPN, nanti ngelengkapinya di belakang jangan. Jadi di awal kita kejar data harus lengkap, kelengkapan administrasi harus lengkap, baru kita sampaikan ke BPN, sehingga kita nanti di akhir tahun tinggal enak bagi sertifikat aja. Karena pengalaman di desa-desa lain, wis nanti aja lah melengkapi ini sambil jalan, nanti aja lah. Selama itu misal SPPT tadi kan tidak masalah, karena itu bukan fundamental. Oke lah kita kondisional karena memang belum keluar, gak apa-apa kita sambil jalan. Tapi untuk yang lain kita harus melengkapi di awal, sehingga nanti dilengkapi di awal. Kayak desa-desa lain adalah di desa lain itu ada beberapa kasus sertifikat sudah jadi, tapi ternyata ada kekurangan yang belum dilengkapi. Akhirnya kita di akhir tahun itu harusnya cuma tinggal bagi saja, kita suka kekontalan kita di akhir, bingung kita nyari apa yang kurang, ini berat lah, capeknya 2 kali Pak. Jadi lebih baik kita capek di awal, kita kejar dulu Pak. Nah selanjutnya mungkin ada case-case tertentu, misal ada beda nama, nah itu kita bisa pakai surat keterangan beda nama yang dikeluarkan oleh itu bisa jadi salah satu tindak. Kita tidak perlu penetapan dari pengadilan, kita tidak boleh surat keterangan tersebut. Mungkin gambaran umumnya seperti itu Pak, untuk bapak-bapak sekalian nanti misal ada case atau masalah atau mungkin kondisi tertentu bisa kita sharing di sini. Intinya Setuju. Kan ada Pak Erwin 17, Pak Erwin sama Pak Roy yang keliling dampingi proses awal. Jujur nih. Nah, inilah nanti yang kami bagi tugas. Misalkan kenapa kemarin kami 3 orang ini, satu Pak Erwin 17 Pak Tris, karena harapan kami nanti bisa handle wilayah timur, Bagusari kan gitu. Ya.
nanti wilayah Tanjung, Suruji dan sekitarnya yang nanti bisa dengan Pak Erwin yang mengkoordinir. Kemudian untuk wilayah RW berapa? 8, 9. 5, 6, 7, ya 7, 8 sampai sini ya. Iya. Kabar Rohim. Tapi prosesnya seperti kemarin Bapak, tetap melalui Pak RW. Dikumpulkan dulu ke Pak RW. Nanti baru Pak RW koordinasi dengan, kalau wilayah sini berarti apa Rohim, kalau wilayah Batu dan Timur berarti ke Idris, kalau saya berarti Suci ke Pak Erwin. Begitu. Itu untuk mempermudah. Tapi proses ini saya ingin Pak RW terlibat. Tetap warga ini melalui Pak RW. Nah, kalau ada warga misalkan langsung, ya tetap diterima misalnya langsung ke Pak Erwin. Tapi Pak Erwin tetap saya mohon untuk koordinasi dengan Pak RW. Pak RW, ini warga sampean kumpulkan ke saya apa persyaratan untuk ikut BTS Network. Jadi gitu oke. Jadi ada 3 yang Pokmas itu dari selain yang dari kelurahan, itu yang berbeda di masing-masing wilayah. Tapi tetap penyampaian kepada warga, saya berharap Pak RW yang nyampaikan di masing-masing RW. Itu Setuju. Itu pertanyaan yang pertama tadi. Terus pertanyaan yang kedua, terus begini tadi Pak, kuota. Ya, Nah, kuota kami tidak membatasi. Bapak Ibu, 700 itu kami sudah mengidentifikasi. Sepertinya nggak nyampe. Nggak sampai. Ya, letter C yang ada di Kelurahan Jogo Turunan yang akan diajukan untuk proses PTSL, sepertinya 700 itu maksimal. Bukan tak. Yang lainnya sepertinya sudah berjalan. Jadi terima saja, yang penting persyaratannya memenuhi syarat terima saja. Kami nggak membatasi.